juga Bapak Ibu diharapkan menjalankan berbagai macam konsekuensi ataupun persyaratan dari pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun kita ini ya. Terakhir kami mengharap sama-sama agar acara ini dapat bermanfaat, silakan diikuti dengan sebaik-baiknya ya. Kami butuh masukan, butuh juga saran ya, silakan didiskusikan kalau memang ada hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dwinanto yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Semoga dapat menjadi penguat semangat Bapak Ibu untuk mengikuti acara sosialisasi dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke sesi materi, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami mengabadikan momen kebersamaan siang ini. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk dapat menyalakan kamera agar kita dapat melakukan foto bersama secara virtual. Bapak Ibu mohon dapat mempersiapkan senyum terbaiknya. Foto akan diambil sesaat lagi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kepada Kepala KPPN Jakarta 5, kami akan senang sekali apabila Bapak dapat hadir bersama kami hingga akhir acara. Namun apabila Bapak ada kegiatan lain setelah ini, kami persilakan Bapak untuk meninggalkan room. Terima kasih banyak Bapak Dwinanto. Baik, sama-sama, makasih. Saya menyimak saja, Mas. Ya, Mbak. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk ke acara inti, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber dan akan dipandu oleh Bapak Muhammad Hafiz Syahid Sayafi, sekaligus narasumber kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Hafiz, disilahkan. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Said Sayafi. Di sini saya akan memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Nanti kita akan paparan materi dulu. Nanti akan yang pertama disampaikan oleh saya sendiri. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Yusuf. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ketika paparan materi sudah selesai. Ini saya izin langsung sampaikan materi saja ya. Baik, Bapak Ibu, apa sudah kelihatan? Sudah, Bu ya? Baik, Bapak Ibu, kali ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan PMK tentang mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui rekening penampungan, khususnya di PMK nomor 84 tahun 2025. Seperti yang Bapak Ibu ketahui dan tadi sudah disampaikan bahwa dalam menjalani akhir tahun anggaran tahun 2025 ini, kita sudah mempedomani pada Peraturan Desain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Salah satunya adalah terkait dengan mekanisme pembayaran pekerjaan yang selesai di akhir tahun anggaran. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah familiar atau mungkin sebelumnya sudah pernah mengikuti sosialisasi terkait dengan RPATA pada tahun 2025 ini bisa mengikuti kembali, tapi bagi yang belum bisa kita diskusi sama-sama di sini. Baik, pertama kita akan sampaikan agendanya. Yang pertama adalah terkait dengan pembayaran pekerjaan akhir tahun, lalu terkait dengan perubahan substansi dari RPATA tahun anggaran 2024 dengan RPATA di tahun anggaran 2025 ini, karena ada beberapa perubahan yang ada di mekanisme pembayaran RPATA di tahun anggaran 2025. Yang ketiga adalah terkait dengan sistematika pengaturan serta proses bisnis RPATA dan RPATA BLU.
Baik, yang pertama terkait dengan pembayaran pekerjaan akhir tahun. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, jadi di pembayaran akhir tahun ini sesuai dengan PMK nomor 84 tahun 2025 ini kita menggunakan mekanisme RPATA. Nah, RPATA sendiri merupakan mekanisme penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Nah, di RPATA ini ada dua substansi. Yang pertama adalah terkait dengan penampungan dana kontrak yang selesai di akhir tahun anggaran. Nah, jadi Bapak Ibu nanti perlu ketahui bahwa RPATA ini hanya mengatur untuk kontrak yang telah terdaftar di KPPN. Yang kedua, di PMK ini juga mengatur tentang pemberian kesempatan melewati tahun anggaran. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan memperhatikan dua poin utama RPATA kali ini, yaitu terkait dengan penampungan dana, kontrak, serta pemberian kesempatan. Lalu selanjutnya, RPATA merupakan harmonisasi dari ketentuan tentang pengadaan barang jasa. Seperti di output kontrak itu harus selesai dengan pemberian kesempatan penyelesaian sampai dengan batas maksimal jaminan. Dalam hal pemberian kesempatan melewati tahun anggaran dapat diberikan kesempatan sepanjang diatur dalam keuangan negara, yaitu diatur di PMK ini, serta kontrak yang tidak selesai dan tidak diberi kesempatan diputus dengan konsekuensi di blacklist dan jaminan dicairkan. Lalu selanjutnya, RPATA merupakan pengembangan mekanisme pembayaran atas kontrak pada akhir tahun anggaran. Yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala KPN, itu sebelumnya menggunakan bank garansi dan jaminan. Lalu RPATA merupakan solusi atas kontrak yang tidak selesai di akhir tahun anggaran, bukan terhadap pagu. Baik, itu ada beberapa konsep RPATA. Yang selanjutnya, simulasi RPATA di akhir Desember 2025. Jadi ini nanti kurang lebih simulasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika sudah di akhir tahun anggaran seperti saat ini, maka Bapak Ibu nanti perlu memperhatikan tanggal-tanggal di langkah-langkah akhir tahun. Khususnya untuk pekerjaan kontraktual yang pekerjaannya itu diproyeksikan selesai di tanggal 23 sampai 31 Desember. Maka apabila Bapak Ibu sudah melakukan proyeksi bahwa pekerjaan kontraktual itu selesai di periode tersebut, maka Bapak Ibu perlu menyampaikan SPM RPATA penampungan ke KPPN dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember. Nah, selanjutnya SPM penampungan itu akan diproses menjadi SP2D, artinya uang SPM tersebut akan membuat belanja negara dari rekening kas negara keluar ke rekening penampungan. Selanjutnya, ketika pekerjaan sudah selesai di periode 23 sampai 31, maka Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran kepada rekening penyedia. Inilah yang kita sebut dengan SPM RPATA pembayaran. Jadi ketika pekerjaan sudah selesai 100% di periode 23 sampai 31, maka Bapak Ibu bisa mengajukan SPM pembayaran ke penyedia. Batas waktunya kapan? Yaitu Bapak Ibu bisa menyampaikan ke KPPN SPM pembayaran RPATA ini 10 hari paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal pekerjaan selesai. Jadi sejak tanggal PST. Lalu apabila di periode 23 Desember sampai 31 Desember ini ternyata pekerjaan tidak selesai, maka kontrak akan diputus. Namun apabila ada kemajuan, artinya sejak tanggal 23 ini ada progres pekerjaan, maka Bapak Ibu di Satuan Kerja dapat melakukan SPM pembayaran kepada penyedia sebesar progres pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember. Namun untuk sisanya, karena pekerjaan tidak selesai, maka Bapak Ibu perlu melakukan SPM penihilan. Namun apabila ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember, si penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan tidak ada progres, maka Bapak Ibu membuat SPM penihilan atas SPM penampungan yang sebelumnya sudah dibuat. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah kurang lebih simulasi RPATA di akhir tahun 2025 ini. Nah,
Selain itu, ada substansi kedua yang kita bahas, yaitu terkait dengan pemberian kesempatan. Nanti akan kita detailkan lebih jelas di belakang. Ini adalah simulasinya. Next. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, secara konsep kurang lebih sama antara Erpata di tahun 2024 dengan Erpata di tahun 2025. Namun ada beberapa perubahan yang ada dari PMK 109 tahun 2023 tentang Erpata dengan PMK nomor 84 tahun 2025 yang kita gunakan saat ini. Terkait dengan, salah satunya adalah terkait dengan pengaturan tentang kriteria pemberian kesempatan. Jadi di PMK nomor 84 tahun 2025 ini ada perubahan, salah satunya adalah ada yang dinamakan namanya pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu ini sesuai dengan prioritas presiden dan telah tertuang pada lampiran E di PMK 84 ini. Yang sebelumnya di PMK 109 ini tidak ada yang disebut dengan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, untuk pemberian kesempatan itu masih sama, yaitu kontrak ditandatangani paling lambat 30 November, sama seperti sebelumnya. Namun untuk pekerjaan konstruksi, syaratnya adalah sampai dengan tanggal 31 Desember progres pekerjaannya atau progres pembayarannya sudah minimal 75%. Kalau sebelumnya di PMK 109 atau di Erpata tahun sebelumnya syarat pemberian kesempatannya untuk pekerjaan konstruksi hanya 50%, maka untuk tahun ini syaratnya adalah untuk dapat diberikan kesempatan pekerjaan konstruksi minimal 75%. Nah, apabila Bapak Ibu nanti terdapat pekerjaan yang di luar prioritas presiden, namun ingin tetap diberikan kesempatan, maka Bapak Ibu bisa mengajukan pemberian kesempatan itu melalui Menteri Keuangan, melalui kementerian, jadi di level menteri ke Menteri Keuangan paling lambat tanggal 15 Desember 2025. Selanjutnya ada perubahan lagi terkait dengan batas waktu penyampaian SPM pembayaran atau penihilan. Jadi di Erpata tahun sebelumnya yang diatur di PMK nomor 109 tahun 2023, SPM pembayaran atau penihilan itu disampaikan paling lambat 5 hari kerja ke KPPN. Namun untuk Erpata tahun 2025 ini, SPM pembayaran dan penihilan itu disampaikan ke KPPN paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal PAST atau pekerjaan sudah diselesaikan. Lalu perubahan yang selanjutnya adalah pengaturan Erpata untuk Satker BLU. Jadi ada mekanisme yang telah diatur terkait dengan pengaturan Erpata di Satker khusus BLU. Mungkin itu beberapa hal yang cukup berbeda atau perubahan yang terjadi untuk Erpata tahun 2025 ini. Selanjutnya, oh maaf, masih ada satu lagi yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan perubahan yang ada di PMK 84 ini adalah terkait dengan penguatan peran KPPN dalam mekanisme pemberian kesempatan. Jadi di PMK 109 itu belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur terkait dengan peran KPPN dalam mekanisme pemberian kesempatan. Namun di PMK 84 ini peran KPPN ada perubahan, yaitu terkait dengan pemberian kesempatan, yaitu adalah KPPN sekarang melakukan verifikasi terhadap pemberian kesempatan yang diajukan oleh satuan kerja. Verifikasi atas yang dilakukan oleh KPPN ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pemberian kesempatan di PMK 84 dan dilakukan melalui aplikasi Sakti. Jadi Bapak Ibu nanti tolong diperhatikan apabila Bapak Ibu nanti ada pemberian kesempatan, Bapak Ibu perlu mengajukan pemberian kesempatan itu di aplikasi Sakti agar dapat diverifikasi oleh KPPN. Selanjutnya, kita mulai masuk ke substansi terkait dengan Erpata sendiri. Jadi Erpata itu adalah rekening penampungan pada akhir tahun anggaran, sehingga
Erpata sendiri itu merupakan ada rekening penampungan sendiri yang telah dibuat oleh Bendahara Umum Negara. Jadi itu rekening ini memang dibuka dengan tujuan untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserah terimakan mulai batas akhir pengajuan tagihan sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran. Ini adalah Erpata yang selama ini kita gunakan, namun di PMK 84 ini ada ketentuan yang baru juga terkait dengan Erpata BLU. Erpata BLU adalah rekening milik BLU berupa rekening dana kelolaan yang digunakan untuk menampung dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yang penyelesaiannya diberikan kesempatan melewati batas tahun anggaran. Ini ada sedikit perbedaan. Baik, Bapak Ibu, ini terkait dengan situasi kedua, yaitu tentang ruang lingkup dan penampungan dana pada PL. Tontonan umumnya adalah pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran menggunakan rekening penampungan yang terdiri dari Erpata, yang tadi sudah Bapak Ibu kita bahas, yaitu, dan kedua adalah Erpata BLU. Nah, untuk Erpata sendiri, pengelolaan Erpata sendiri, kriteria transaksi yang dapat menggunakan mekanisme Erpata ini adalah yang pertama adalah transaksi kontraktual yang sumber dananya selain dari PNBP BLU. Jadi apabila Bapak Ibu nanti mau menggunakan Erpata, maka yang perlu diperhatikan adalah Erpata ini digunakan untuk pembayaran terhadap kontrak yang telah Bapak Ibu daftarkan ke KPPN. Yang kedua, pekerjaan diperkirakan selesai antara tanggal 23 Desember sampai dengan 31 Desember. Ini yang ketiga, pekerjaan yang telah dikontrakkan dan telah didaftarkan ke KPPN, apabila tidak selesai maka dapat diberikan kesempatan. Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran sendiri, secara teknisnya nanti pada akhir tahun anggaran, jadi PPK akan membuat SPP penampungan. Jadi langkah pertama untuk melakukan mekanisme pembayaran ini adalah PPK membuat SPP penampungan. Jadi setelah Bapak Ibu PPK bisa melakukan pendaftaran kontrak, maka pada akhir tahun anggaran ini Bapak Ibu silahkan mulai mengidentifikasi kontrak-kontrak yang telah terdaftar ke KPPN dan mulai mengkategorikan pekerjaan-pekerjaan mana yang memang nanti masuk kriteria dalam mekanisme pembayaran Erpata, yaitu yang pekerjaannya diproyeksikan selesai di tanggal 23 Desember sampai 31 Desember. Setelah Bapak Ibu sudah ketahui pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka PPK silahkan membuat SPP penampungan sebesar apa? Sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan di periode 23 sampai 31 Desember. Dan ini sudah termasuk dengan nilai pemeliharaannya. Di SPM penampungan dibuat sebesar perkiraan pekerjaan yang akan selesai di 3 sampai dengan 31 Desember beserta dengan, dan itu sudah termasuk dengan nilai pemeliharaannya. Selanjutnya SPM penampungan. Jadi SPM penampungan yang dibuat oleh satuan kerja ini nanti akan menggunakan akun belanja yaitu 5 pada sisi pengeluaran, sehingga secara akrual sejak Bapak Ibu membuat SPM penampungan, Bapak Ibu sudah melakukan realisasi anggaran. Untuk belanja ini, realisasi belanja pada akun belanja di yang akun belanjanya depannya 5, baik itu belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal. Lalu pada SPM penampungan itu akan ada potongan, akan ada kolom potongan di SPM dengan menggunakan akun 81 atau non anggaran pada sisi penerimaan, sehingga SPM penampungan ini akan bersifat nihil. Jadi tidak ada uang yang dibayarkan ke penyedia, dan
ketika Bapak Ibu mengajukan SPM penampungan ini ke KPPN, maka Bapak Ibu perlu melampirkan SPTJM sesuai dengan PMK 84 tahun 2025 beserta dengan karos kontrak yang Bapak Ibu telah daftarkan. Dan perlu kami ingatkan kembali untuk pengajuan SPM penampungan itu dimulai sejak tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember. Nah, selanjutnya atas SPM penampungan atas penampungan yang telah Bapak Ibu ajukan ke KPPN, maka Bapak Ibu BPK silakan melakukan monitoring dan memastikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan RPATA tadi sudah diajukan SPM penampungan tadi, silakan dipastikan apakah pekerjaan selesai atau tidak. Apabila pekerjaan telah selesai 100% sesuai tanggal selesai kontrak di tahun anggaran 2025, maka Bapak Ibu silakan mengajukan SPM pembayaran ke KPPN. SPM pembayaran dibuat menggunakan akun pengeluaran non-anggaran, jadi 82. Jadi Bapak Ibu setelah memastikan pekerjaan selesai, silakan membuat SPM dengan akunnya 82. Jadi sudah tidak menggunakan akun belanja lagi, akun 5 lagi. Lalu apabila memang ada ada penerimaan pajak atas pembayaran tersebut, Bapak Ibu mulai melakukan potongan pajak di SPM pembayaran. Jadi pajak itu mulai muncul di SPM pembayaran, bukan di SPM penampungan. Dan SPM pembayaran ini ditujukan langsung ke penyedia, sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan ke penyedia bahwa memang nanti pekerjaan pembayaran atas pekerjaannya baru bisa dibiarkan setelah pekerjaan selesai. Apabila pekerjaan sudah selesai 100%. Dan pengajuan SPM pembayaran itu maksimal 10 hari kerja dari BAST-nya. Jadi apabila Bapak Ibu menerbitkan BST di tanggal 31 Desember, maka Bapak Ibu mengajukan SPM pembayaran ini bisa di bulan Januari tahun 2026. Selanjutnya, apabila pekerjaan tidak selesai, nah setelah Bapak Ibu melakukan monitoring, BPK memastikan bahwa oh ini ternyata pekerjaan tidak selesai, maka BPK bisa melakukan pembayaran sebesar progres yang diselesaikan penyedia sampai tanggal 31 Desember. Dan sisanya Bapak Ibu silakan mengajukan SPM penihilan. Sehingga jumlah SPM penampungannya tadi sudah nihil. Jadi Bapak Ibu nanti tolong dipastikan juga bahwa di akhir tahun anggaran itu nanti di penyelesaian RPATA ini apabila SPM penampungannya itu sudah nihil semua, tidak ada sisanya. Jadi apabila pekerjaan selesai maka bisa dibayarkan seluruhnya, tapi apabila tidak selesai maka bisa dibayarkan SPM pembayaran sebesar progres pembayaran dan sisanya diajukan penihilan. Nah, pada SPM penihilan, Bapak Ibu pada kolom belanja tetap menggunakan akun non-anggaran yaitu 82, sedangkan nanti pada potongan SPM-nya akan ada akun pengembalian belanja menggunakan akun 5, atau apabila ini akun 5 ini apabila SPM-nya disampaikan di tahun anggaran 2025, namun apabila SPM penihilannya disampaikan di bulan Januari, maka Bapak Ibu menggunakan akun 425991 berapa tergantung jenis belanjanya. Dan yang perlu Bapak Ibu pedomannya adalah ketika Bapak Ibu mengajukan SPM pembayaran yang pekerjaannya tidak selesai, maka SPM pembayaran dan SPM penihilan ini harus diajukan bersamaan ke KPPN dalam satu ADK. Jadi nanti tolong di pedomani bahwa ketika pekerjaan tidak selesai, maka SPM pembayaran dan SPM penihilan diajukan bersama ke KPPN dalam satu ADK.
Nah, selanjutnya apabila pada akhir tahun anggaran ternyata pekerjaan tidak selesai dan Bapak Ibu mempertimbangkan akan diberikan kesempatan, maka Bapak Ibu perlu memperhatikan kriteria yang telah diatur pada PMK 84 tahun 2025 ini. Yang pertama adalah kriterianya adalah pekerjaan tertentu sebagaimana tercantum pada lampiran huruf E pada PMK 84, atau apabila syaratnya kriteria yang selanjutnya adalah apabila kontraknya ditandatangani paling lambat tanggal 30 November tahun 2025 dan kontrak tahunan atau kontrak jamak tapi untuk tahun terakhir. Jadi syarat kriteria kedua adalah ditandatangani kontraknya paling lambat 30 November serta kontrak tahunan atau kontrak jamak tapi hanya untuk yang tahun terakhir. Untuk pekerjaan konstruksi, maka syaratnya adalah minimal 75% 75% per tanggal 31 Desember dan tidak termasuk alutsista dengan RDCA. Untuk jenis pekerjaan yang perencana atau konsultan yang pembayarannya memperhatikan penyelesaian pekerjaan fisik, maka pemberian kesempatan pekerjaan perencana atau konsultan fisik mengikuti pemberian kesempatan pekerjaan. Nah, secara teknis, bagaimana mekanisme pemberian kesempatan? Yang pertama adalah penyedia itu menyampaikan permohonan pemberian kesempatan dan dilampiri dengan surat kesanggupan ke PPK. Nah, pada PMK 84 di sini ada dua kesanggupan. Yang pertama adalah surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesempatan yang diberikan berapa harinya masanya, dan kesanggupan akan dikenakan denda karena telah melewati tahun anggaran. Selanjutnya, dalam pengembalian keputusan, PPK dapat berkonsultasi dengan KPA maupun APIP. Selanjutnya, pemberian kesempatan maksimal 2 kali dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh lebih dari 90 hari kalender setelah akhir masa kontrak. Setelah itu, PPK dan penyedia melakukan perubahan kontrak atas pemberian kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, PPK merekam BAPP per 31 Desember untuk menginformasikan berapa progres pekerjaan per tanggal 31 Desember, lalu direkam pada aplikasi Sakti. Nah, setelah direkam di aplikasi Sakti, maka selanjutnya PPSPM melakukan validasi atas perekaman BAPP progres di tanggal 31 Desember ini, lalu KPN akan melakukan validasi dan verifikasi atas pemberian kesempatan yang telah dilakukan oleh PPK dan penyedia. Nah, atas pemberian kesempatan tersebut yang telah diberikan, nanti PPK perlu memastikan kembali apakah penyedia benar-benar menyelesaikan pekerjaan selesai 100% atau tidak selesai sampai dengan akhir masa pemberian kesempatan. Apabila pada akhir masa pemberian kesempatan PPK sudah memastikan pekerjaan telah selesai, maka Satker dapat mengajukan SPM pembayaran sama seperti yang tadi. Jadi apabila sudah selesai akan dibuat SPM pembayaran ke penyedia. Apabila ada pajaknya, karena ini sudah ke penyedia, maka pada SPM pembayaran ini sudah memotong pajak pada SPM pembayaran. Dan pengajuan SPM pembayaran maksimal 10 hari kerja dari BHST pekerjaan selesai. Selanjutnya, apabila sudah
pada akhir masa pemberian kesempatan ternyata pekerjaan juga tidak selesai, mohon maaf, karena apa namanya? Karena ini adalah sudah diberikan kesempatan, berarti sudah melewati tahun anggaran, sehingga pada SPM pembayaran yang pekerjaan selesai ini pun perlu Bapak Ibu memperhitungkan pengenaan dendanya. Untuk pekerjaan tidak selesai, maka SPM pembayaran ketentuannya masih sama seperti yang sebelumnya telah disampaikan, yaitu silakan dibuat sebesar progres pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan masa akhir pemberian kesempatan, lalu sisanya silakan membuat penihilan. Nah, pada SPM pembayarannya silakan memperhitungkan pengenaan dendanya. Namun apabila ternyata sampai dengan akhir masa pemberian kesempatan ternyata penyedia itu tidak ada progres pekerjaan, maka karena tidak ada progres pekerjaan, maka seluruhnya dinihilkan, tidak ada yang dibayarkan oleh penyedia, maka penyedia wajib menyetorkan dendanya maksimal 5 hari kerja sejak diputuskan memang tidak ada progres di masa pemberian kesempatan berakhir. Nah, ini kurang lebih seperti itu terkait dengan mekanisme pembayarannya. Nah, nanti ketika penyusunan laporan keuangan tahun 2025, nanti Bapak Ibu perlu melakukan pelaporan atas atas pembayaran RPATA ini, baik itu menggunakan jurnal maupun hal-hal lainnya nanti akan diatur pada juknis yang lebih lanjut. Selanjutnya, oh iya, ini mungkin ada sedikit tambahan. Apabila nanti Bapak Ibu mengajukan SPM pembayaran kepada penyedia, baik itu untuk pekerjaan yang selesai di akhir tahun anggaran 2025 maupun untuk yang diberikan kesempatan, Bapak Ibu perlu melampirkan jaminan apabila memang ada pekerjaan yang sifatnya pekerjaannya konstruksi, maka perlu melampirkan jaminan pemeliharaan. Namun apabila pekerjaannya bersifat pengawasan atas konstruksi, perlu melampirkan jaminan pengawasan atau jaminan pelaksanaan. Ini juga sedikit berbeda dari pengaturan RPATA di tahun anggaran 2024. Ya, ini kurang lebih proses bisnisnya terkait dengan mekanisme RPATA, yaitu ada penampungan RPATA diajukan di tanggal 17 sampai 23 Desember. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dengan kriteria yaitu BST dari tanggal 23 sampai 31 Desember, lalu sudah dikontrakkan dan tidak termasuk sumber dananya PNBP BLU. Nah, apabila selesai maka Bapak Ibu bisa membayarkan secara keseluruhan ke penyedia, tapi kalau tidak selesai maka dibayarkan sebesar prestasi pekerjaan, sisanya dinihilkan atau dapat diberikan kesempatan. Nah, pemberian kesempatan ini dapat diberikan dengan kriteria pekerjaan tertentu sesuai lampiran PMK 84 atau untuk kontrak yang telah ditandatangani paling lambat 30 November dan sifatnya kontrak tahunan, atau kalau multi years maka di tahun terakhir, serta untuk pekerjaan konstruksi minimal sampai dengan 31 Desember progres pekerjaannya sudah mencapai 75%. Apabila selesai maka dibayarkan semuanya dengan pengenaan denda karena melewati tahun anggaran, tapi kalau tidak selesai maka dibayarkan sesuai prestasi dengan pengenaan denda karena sudah melewati tahun anggaran dan sisanya dinihilkan. Itu kurang lebih gambaran umumnya terkait dengan mekanisme RPATA. Nah, untuk yang BLU kurang lebih kriterianya seperti ini.
Jadi apabila diberikan kesempatan, sama pemberian kesempatan diberikan apabila sesuai dengan pekerjaan tertentu di lampiran FPMK 84 dan kontrak telah ditandatangani paling lambat 30 November untuk pekerjaan konstruksi minimal 70%. Lalu untuk pembukaan Erpata BLU, maka persyaratannya adalah rekening tahun sebelumnya untuk rekening rekening penampungan BLU sebelumnya telah ditutup apabila ada. Lalu untuk penampungan, ketika ada penampungan nanti pemindah bukuannya antara dari rekening operasional BLU ke rekening Erpata BLU paling lambat tanggal 31 Desember dan disahkan dengan SP3B BLU. Pada akhir kesempatan, apabila pekerjaan selesai, maka penyaluran dana dari Erpata BLU ke penyedia dan pengenaan denda disahkan dengan SP3 BLU ke KPPN. Itu kalau pekerjaan selesai. Tapi kalau tidak selesai, maka pemindah bukuan dana Erpata BLU ke rekening operasional BLU. Dinihilkan, dikembalikan lagi ke rekening operasional BLU. Dan pemindah bukuan ini disahkan dengan SP3B BLU. Ini adalah kurang lebih mekanisme untuk Erpata yang Satker BL. Ya, ini tadi telah disampaikan ada beberapa lampiran untuk pekerjaan tertentu di PMK 84 ini. Nah, untuk lampiran ini mengatur untuk yang sumber dananya bukan BLU, jadi ada beberapa 23 jenis pekerjaan telah ditentukan, ini sesuai dengan prioritas Presiden. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan apakah kontrak-kontrak yang Bapak Ibu proyeksikan nanti menggunakan mekanisme Erpata yang dapat diberikan kesempatan adalah yang jenis pekerjaannya ada di lampiran E ini. Atau kalau Bapak Ibu di Satker BLU ada di lampiran F ini. Ya, kurang lebih seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan atau monggo Pak Yusuf apabila ada tambahan atau ada yang ingin ditambahkan. Pak Yusuf silahkan Pak. Pak Yusuf, izin Pak. Baik, terima kasih Mas Hafiz ya. Terdengar ya Mas Hafiz ya? Ya Pak, terdengar Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Dwinanto, Kepala KPPN Jakarta 5. Bapak Ibu sekalian, para peserta sosialisasi khusus untuk pembayaran melalui Erpata di KPPN Jakarta 5 pada sore hari ini yang berbahagia. Pada kesempatan ini mungkin hanya secara singkat kami sampaikan beberapa materi terkait dengan pengajuan SPM karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sehingga nanti dalam penyampaian SPM Bapak Ibu sekalian ini akan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala atau penolakan selanjutnya. Latar belakang ya, mungkin saya langsung bahannya ya Mas ya. Ini nggak banyak ya. Silakan Pak, silakan. Tadi sudah keluar Pak. Oh iya, sebentar. Sudah Mas? Ya, sudah Pak. Ya, sudah terlihat semua ya. Lihat Pak. Ya. Baik, sudah nampak ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan simplifikasi pengajuan SPM. Ini latar belakangnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama karena jumlah SPM yang cukup banyak yang Bapak Ibu ajukan ke KPPN Jakarta 5 khusus untuk bulan Desember ini bahkan melebihi 3.000 pernah ya sampai 3.500 hari ini juga kemarin 2.000 sekian. Ini memang menjadi kendala bagi kami juga dalam penyelesaiannya khususnya untuk bulan Desember ini sehingga Bapak Ibu sekalian merasakan untuk beberapa hari ini SPM yang Bapak Ibu ajukan tidak segera terbit SP2D ya khususnya untuk 2 hari yang lalu gitu.
Kemudian yang kedua, ini kita lihat di SPM yang Bapak Ibu ajukan itu terdapat banyak SPM LS non kontraktual yang jumlah atau nilainya itu relatif kecil gitu deh. Umumnya itu di bawah 1 juta, 1.500.000 yang seharusnya ini bisa pembayarannya bisa dilakukan melalui mekanisme uang persediaan. Kemudian banyaknya pendaftaran kontrak. Jadi banyak sekali, khususnya untuk deadline LLAT untuk pembayaran kontrak itu banyak sekali Bapak Ibu sekali mengajukan pendaftaran kontrak sehingga kami terkendala juga dalam penyelesaian, tidak bisa tepat waktu sesuai dengan hari-hari biasa yang bisa Bapak Ibu ajukan besoknya sudah terdaftar, sudah kami approve, kami setujui di SPAN. Kemudian juga banyak juga penolakan SPM itu secara administratif atau secara formal yang di situ karena terkait dengan uraian ataupun terkait dengan lampiran-lampiran. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang kita lanjutkan ya. Yang pertama ini ada penyederhanaan SPM. Nah, ini kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Dalam pembuatan SPM, kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menggabungkan beberapa tagihan ke dalam satu SPM. Yang pertama ini dalam bentuk SPM GUP ya. Kita lihat beberapa SPM GUP, satu SPM yang Bapak Ibu ajukan itu hanya memuat satu akun, kemudian SPM selanjutnya itu satu akun, sehingga jumlah SPM yang Bapak Ibu ajukan itu akan menjadi relatif lebih banyak. Padahal untuk SPM GUP sendiri Bapak Ibu sekalian, itu bisa Bapak Ibu ajukan untuk satu jenis belanja, misalkan belanja barang. Itu untuk beberapa akun. Bisa akun 52111, kemudian 52211, 523, itu bisa dalam satu SPM. Untuk satu jenis. Tapi untuk jenis belanja yang lain, untuk 53, itu harus disendirikan. Jadi tiap akun, tiap jenis belanja dalam satu SPM, tiap SPM untuk satu SPM bisa memuat atau bisa terdiri dari beberapa jenis belanja. Jadi dengan penggabungan ini kita harapkan nanti SPM yang diajukan ini relatif akan berkurang, tidak seperti saat ini, relatif lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah untuk SPM LS non gaji. Ini yang pertama kita mohon Bapak Ibu sekalian bisa menggabungkan beberapa pembayaran belanja perjalanan dinas itu dalam satu SPM. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa Bapak Ibu sekalian merekam SPM berdasarkan dengan surat tugas ya. Untuk satu surat tugas ada beberapa satker itu menyampaikan SPM atau mengajukan SPM dan merekamnya itu dalam satu SPM. Padahal seharusnya ya itu untuk satu SPM itu Bapak Ibu sekalian bisa merekam beberapa atau lebih dari satu surat tugas atau surat perjalanan dinas ya, SPD. Nah, bagaimana? Ya, silahkan nanti uraiannya apabila memenuhi atau sesuai dengan jumlah karakter yang bisa direkam di SPM, bisa Bapak Ibu tuangkan dalam SPM itu. Namun apabila memang tidak bisa tertuang semua dalam satu SPM, Bapak Ibu sekalian bisa merekam salah satunya. Bisa nanti uraiannya ditambahkan antara lain surat tugas nomor sekian, tanggal sekian. Silahkan sesuai dengan kebijakan di internal masing-masing. Atau untuk beberapa jenis pembayaran honorarium. Nah, ini juga ada yang satu SK, satu SPM. Padahal juga ini bisa digabungkan dalam satu SPM untuk beberapa pembayaran honor. Sehingga nanti jumlah SPM-nya tidak relatif akan berkurang, tidak begitu banyak. Nah, ini untuk selanjutnya kami mohon Bapak Ibu sekalian bisa menggabungkan beberapa tagihan ini dalam satu SPM sehingga jumlah SPM-nya akan relatif lebih sedikit gitu. Sehingga penyelesaiannya juga akan lebih cepat. Namun demikian sebagai untuk pertanggungjawabannya tetap Bapak Ibu sekalian melampirkan baik itu surat tugas maupun SK-nya dalam dokumen SPM yang disimpan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap di situ tetap lengkap. Jadi tidak akan mengurangi akuntabilitas dari pertanggungjawaban SPM tersebut di Bapak Ibu sekalian.
Kemudian untuk selanjutnya, ini untuk transaksi belanja ya Bapak Ibu sekalian, yang nilainya itu relatif kecil ini. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kami menemukan untuk SPM yang diajukan oleh Satker, itu beberapa SPM itu nilainya itu relatif kecil ya. Jadi ada yang 300.000 itu SPM LS, ada 150.000 itu SPM LS. Nah ini akan menambah load, akan menambah jumlah SPM yang diajukan di KPPN Jakarta 5. Nah ini akan istilahnya mengurangi performa kami juga. Jadi tidak secepat, tidak segera menyelesaikan SPPM Bapak Ibu sekalian. Nah ini kami mohon untuk nanti selanjutnya ya, Bapak Ibu sekalian dalam hal ini ya, untuk pembayaran LS ya, yang jumlahnya relatif kecil atau untuk transaksi yang jumlahnya relatif kecil, seperti tadi kami sebutkan 200.000, 300.000, ini yang pertama kali coba pilih mekanisme pembayaran yang sesuai untuk transaksi tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memanfaatkan uang persediaan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Karena kami lihat juga rotasi atau perputaran ya, revolving dari UP yang Bapak Ibu ajukan ini banyak juga yang tidak full 100%, bahkan hanya 50% dan 1 bulan hanya sekali, tetapi SPM LS-nya cukup banyak. Nah ini kami harapkan Bapak Ibu sekalian juga memanfaatkan UP, uang persediaan ini untuk membayar transaksi-transaksi yang nilainya relatif kecil, jadi tidak perlu melalui SPM LS. Mekanismenya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu sekalian memanfaatkan channel-channel pembayaran yang disediakan oleh perbankan, bisa melalui ini ya, internet banking dan lain-lain yang disediakan oleh bank Bapak Ibu menempatkan uang persediaannya. Kemudian yang kedua, untuk ini juga cukup banyak SPM LS kontraktual ya Bapak Ibu sekalian ini. Khususnya nanti ya, ada beberapa itu yang dengan sekarang itu mekanisme pengadaannya melalui EP ya, EP, mohon maaf, melalui Inaprok, itu memang kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian pada akhirnya akan membayarkan dengan mekanisme LS atau ini ya, mekanisme langsung dibayarkan ke, padahal itu ada 2 mekanisme yang disediakan. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan mekanisme UP untuk pembayarannya. Nah nanti silakan disinkronkan apakah ini bisa melalui mekanisme UP ya, yang tidak menimbulkan biaya tambahan atau memang harus LS. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian nanti bisa mempertimbangkan dalam pemilihan mekanisme pembayaran, apakah dengan UP, apakah dengan LS. Nah nanti juga ada SPM LS kontraktual yang dengan proses Inaprok ya, silakan dipertimbangkan kembali apakah dengan UP ataukah dengan LS ya. Ini mohon nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempertimbangkan ini sehingga jumlah SPM akan kami harapkan berkurang ya, tidak, jumlahnya tidak meledak di akhir tahun seperti tahun-tahun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang perlu kami sampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendaftaran kontrak dan SPM. Nah, untuk pendaftaran kontrak ini adalah yang diatur dalam Perdijen nomor 58 tahun 2013, ini tentang pengelolaan data supplier dan kontrak. Untuk kontrak yang wajib didaftarkan adalah kontrak yang nilainya di 50 juta ke atas ya. Nah nanti untuk kontrak-kontrak yang kecil-kecil ya, silakan Bapak Ibu sekalian mekanismenya, kalau jumlahnya relatif kecil silakan dengan mekanisme UP. Kalau jumlahnya kurang dari 50 juta ya silakan dengan dasar pembayaran lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bisa dengan kwitansi. Nah ini bisa menjadi pilihan, jadi tidak perlu mendaftarkan kontraknya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan uraian SPM. Banyak juga tolakan SPM di kami itu terkait dengan uraian SPM. Bapak Ibu sekalian, di KPPN Jakarta 5 sudah menerbitkan surat nomor 2100 garing KPN .1205/2025 tanggal 26 September 2025 ini tentang mitigasi penolakan SPM. Di lampirannya Bapak Ibu sekalian, di situ sudah terdapat beberapa jenis SPM, kemudian template
urean SPM yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pengajuan SPM. Nah, ini kami harapkan dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam pembuatan atau perekaman SPM. Dan ini mungkin yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, untuk akhir tahun ini akan banyak sekali SPM kontraktual yang Bapak Ibu ajukan atau jenis lainnya. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian untuk pengajuan SPM-nya ke KPPN dalam satu ADK, kami harapkan untuk terutama untuk yang jenis kontraktual itu tidak melebihi 5. Ya. Jadi dalam satu ADK kami harapkan ini untuk SPM kontraktual ya jumlahnya itu maksimal 5. Karena kenapa ya? Ada beberapa kendala yang akan ditemui. Pertama, ketika Bapak Ibu ajukan relatif lebih besar, misal lebih dari 5 gitu kan, 10, 20, 25, aplikasinya bagaimana? Aplikasinya akan istilahnya akan bisa digunakan atau akan lancar lah, tidak ada kendala. Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan SPM dalam jumlah sekian. Namun ya, yang pertama, ketika melakukan pengujian baik di Bapak maupun di kami di KPPN itu akan terjadi kendala. Pertama, tentu saja akan relatif lebih lama. Kedua, untuk pengujian lampiran juga akan relatif lebih sulit. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, apabila ada satu tolakan yang menyebabkan, ya, terutama ini tolakan di sistem SPAN yang terkendala karena karakter, sehingga karena satu SPM tertolak, dalam satu ADK itu SPM semua tidak bisa diproses di SPAN. Sehingga misalkan Bapak Ibu sekalian, hanya karena satu SPM yang tertolak sistem, 20 SPM yang lain tertolak juga, lah ini jadi kendala. Ini seringkali terjadi. Dan kami mengetahuinya ketika sudah lewat hari biasanya ya di KPPN-nya. Atau pada hari itu juga kalau tidak ada monitoring, kami monitoringnya tidak terlihat di Omspan maupun di Seman X kami, itu tidak akan terdeteksi. Dari terdeteksinya untuk esok harinya. Nah ini kami mohon Bapak Ibu sekalian bisa memahami ini sehingga dalam pengajuan SPM khususnya LS kontraktual ya nanti jumlahnya dibatasi maksimal 5 di satu ADK. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait dengan pengajuan SPM paparan kami cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih, kami mohon bantuan, mohon kerjasamanya sehingga di tahun anggaran 2025 ini kita dapat menyelesaikan secara lebih baik, lebih cepat, kemudian akuntabel. Terima kasih Mas Hafiz, kami kembalikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait dengan ERPATA khususnya ya. Ya, iya Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Izin Bapak Ibu, sekarang kita bisa melakukan diskusi. Baik Bapak Ibu, silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melakukan raise hand di Teams. Untuk sesi pertama ini izin kami buka 2 dulu untuk pertanyaan. Jadi yang pertama untuk Ibu Isna Khairul, silahkan disampaikan Ibu pertanyaannya. Izin selamat siang menjelang sore. Apakah suara saya terdengar? Izin Pak, sedikit kecil Pak, agak kecil suaranya. Oke. Ya, izin apakah sudah cukup siap. terdengar? Ya. Siap Pak. Oke. Mohon izin perkenalkan saya Isna Khairul Hidayat dari Kementerian Hukum. Izin menanyakan sedikit terkait dengan mekanisme ERPATA yang lewat tahun Pak. Terkait pertanyaan saya yang pertama, tahapan pengajuan pemberian kesempatan untuk pemberian kesempatan pekerjaan yang lewat tahun ini tadi kan disampaikan bahwa memerlukan surat atau perizinan dari Menteri atau pimpinan lembaga ke Menteri Keuangan ya Pak ya. Setelahnya akan terbit PMK. Betul. Nah, secara proses atau tahapannya, apakah ini nanti kita akan memproses di aplikasi setelah terbit PMK tersebut atau berbarengan dengan pengajuan Pak kira-kira? Itu yang pertama. Kalau semisal setelah terbit PMK-nya, kira-kira estimasi terbitnya kapan? Itu. Kemudian yang kedua,
terkait dengan kondisi pekerjaan apabila direncanakan satu pekerjaan itu selesai di 31 Desember. Sehingga kita tidak mengajukan izin menteri untuk melewati tahun anggaran. Nah, Ya. namun ketika di tanggal 31 Desember itu ternyata gagal dilakukan serah terima karena hasil pemeriksaannya mungkin ada lingkup yang belum terpenuhi. Apakah pilihannya hanya dua, hanya putus kontrak, atau hanya pembayaran sesuai prestasi saja? Ataukah masih memungkinkan untuk diajukan pemberian kesempatan kepada penyedia? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemberian kesempatan kedua, apabila semisal kita sudah memberikan kesempatan, Pak, sudah dapat izin untuk pemberian kesempatan pertama itu, misalnya kita berikan 50 hari kalender. Kemudian di tahun berikutnya, ternyata setelah 50 hari kalender tersebut, pekerjaan belum dapat terselesaikan. Nah, sebenarnya kan kalau dari sisi ketentuan masih dapat diberikan kesempatan tambah 40 hari, jadi total 90 hari ya Pak ya. Nah, Ya. itu secara teknis administratif ataupun dari sisi aplikasi apakah memungkinkan dilakukan pemberian kesempatan itu? Seperti apa untuk teknisnya? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isna Khairul dari Kementerian Hukum. Ini izin untuk sesi pertama. Silahkan untuk Satker SSP SDA menyampaikan pertanyaan dulu. Ini nanti akan buka pertanyaan dulu, nanti akan kita balas setelah dua pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu dari Satker SSP SDA. Silakan. Oh, karena belum ada tanggapan selanjutnya, Ibu Putri, Ibu Putri. Aduh, Nggih. selamat siang. Selamat siang, Bu. Nggih. Izin Pak, perkenalkan saya Putri dari Provinsi Kaltara. Izin bertanya Pak, terkait pencairan kontraktual swakelola tipe 2. Jadi kalau seandainya Pak, kalau misalnya seandainya di tanggal 31 Desember 2020 pekerjaan konsumsi sudah 75%, apakah harus masuk RPATA atau tidak Pak? Terima kasih. Ya, itu saja Bu. Izin Ibu Putri. Iya Pak. Dari Kementerian apa Bu kalau boleh tahu? Provinsi Pak, Dari provinsi. Kementan. Oh, Kementerian Pertanian. Oh iya. Pertanian gitu Bu ya. Iya Pak. Oke. Baik, izin Bapak Ibu. Ini izin saya jawab dulu untuk sesi pertama ini. Yang pertama untuk Bapak Isna Khairul dari Kementerian Hukum. Yang pertama adalah terkait dengan tahapan pemberian kesempatan yang menggunakan izin menteri gitu, Menteri Keuangan gitu Pak ya, yang nanti akan di PMK 84 ini disampaikan bahwa nanti izinnya itu akan dituangkan dalam bentuk PMK. Nah, yang pertama yang kita lihat dulu Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk pemberian kesempatan itu kriteria pertama adalah masuk ke jenis pekerjaan tertentu sesuai dengan prioritas presiden yang ada di lampiran E. Apabila tidak masuk kriteria tersebut, maka kita lihat dulu apabila Bapak Ibu pekerjaannya itu kontraknya sudah ditandatangani paling lambat tanggal 30 November, maka itu dan merupakan kontrak tahun tunggal atau tahun jamak di tahun terakhir, maka itu sudah dapat diberikan kesempatan. Jadi tidak harus menjadi masuk kriteria pekerjaan tertentu. Jadi kalau kontraknya ditandatangani paling lambat 30 November dan tahun tunggal atau kalau tahun jamak di tahun terakhir, maka bisa diberikan kesempatan. Atau kalau untuk pekerjaan konstruksi itu pada tanggal 31 Desember progres
prestasi pekerjaannya sudah mencapai 75%. Seperti itu, Pak. Nah, untuk yang tidak masuk ke dua kriteria tersebut, maka Bapak Ibu bisa mengajukan pengajuan ke Menteri Keuangan. Jadi kalau di PMK-nya dari Menteri KL ya, Menteri atau pimpinan lembaga, jadi di level Menteri, silakan mengajukan permintaan usulan agar dapat diberikan kesempatan ke Menteri Keuangan. Nah, untuk mekanisme sendiri saat ini belum ada mekanisme yang diatur di juknisnya, namun Bapak Ibu saat ini sedang kami tanyakan dan melalui tiket ke HDJPP, nanti apabila sudah ada jawaban nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Apabila memang pemberian kesempatannya menggunakan mekanisme yang melalui Menteri Keuangan. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Isna, yaitu adalah apabila di kontrak yang sudah terdaftar itu selesai tanggal 31 Desember, namun ternyata per 31 Desember itu sudah selesai, dan belum ada PMK-nya, gitu. Apakah pekerjaan tersebut kontraknya diputus atau seperti apa? Ya tadi Pak, Bapak Ibu, Bapak bisa melihat kembali apabila kontraknya itu sudah atau ditandatangani sebelum 30 November, maka dapat diberikan kesempatan. Tapi kalau ternyata kontraknya itu ditandatangani setelah tanggal 30 November, maka ya tidak dapat diberikan kesempatan, sehingga kalau sampai 31 Desember pekerjaan tidak selesai, maka ya kontrak diputus, tidak dapat dilanjutkan dan diberikan kesempatan untuk diselesaikan di tahun anggaran selanjutnya. Lalu untuk pertanyaan ketiga terkait dengan mekanisme pemberian kesempatan. Jadi kalau misalkan sudah diberikan kesempatan melewati tahun anggaran sampai 50 hari kalender, lalu ternyata tidak selesai juga, lalu akan diberikan kesempatan kembali selama tidak melebihi 90 hari kalender masih bisa. Lalu bagaimana mekanisme disakti, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pemberian kesempatan yang kedua di aplikasi Sakti. Nanti Bapak Ibu secara teknis bisa lihat di juknis yang sudah kami bagikan di link materi. Kurang lebih seperti itu Pak. Apakah ada yang mau ditanggapi kembali? Pak Isna Khairul. Ya, izin Pak. Tadi yang disampaikan kan berarti kalau semisal di tanggal 31 Desember itu tadi belum selesai, berarti masih bisa diberikan kesempatan tanpa Ya, izin. tanpa izin menteri maksudnya. Iya, betul. Karena izinnya Menteri kan Keuangan tadi gitu. disampaikan 15 Desember ya, paling lambatnya ya. Iya, betul Pak. Jadi pemberian kesempatan itu ada dua mekanisme. Mekanisme pertama, apabila sudah masuk prioritas presiden sehingga dituangkan di lampiran E. Atau Ya. tetap bisa diberikan kesempatan kalau kontraknya itu ditandatangani sebelum tanggal 30 November. Nah, kalau kontraknya yang dimaksud Bapak tadi itu ditandatanganinya sebelum 30 November, maka ya tetap bisa diberikan kesempatan. Itu. Ya, jadi tetap masuk kriteria. Meskipun tidak ada izin menteri tadi ya Pak ya? Iya, betul. Jadi itu kalau di PMK itu atau Pak kalimatnya, jadi tidak harus di situ. Iya. Siap. Ada lagi Pak? Cukup jelas Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Putri terkait dengan swakelola, pekerjaan swakelola tipe 2. Izin konfirmasinya Ibu Putri, ini swakelolanya tipe 2 itu dengan siapa Bu ya? Dengan penyedia atau dengan siapa? Kelompok masyarakat atau seperti apa? Izin Pak, dengan TNI Pak. Oh, dengan TNI. Oke. Jenis pekerjaannya adalah Konstruksi cetak sawah Pak. konstruksi cetak sawah. Oke. Ya, kalau di mekanisme Erpata ini Bu, kalau memang pekerjaannya Ibu ini berarti bermitra dengan KPPN yang ada di Kaltara Bu ya? Benar Pak. Oke. Nah, nanti silahkan dikonfirmasi lagi ke
teman-teman di KPN di daerah di Kaltara, nanti apakah jenis pekerjaan tersebut bisa masuk kriteria ERP atau tidak. Seperti yang tadi disampaikan bahwa pemberian kesempatan ini syaratnya adalah kontraktual. Jadi nanti silakan dicek apakah memang pekerjaan swakelola ini telah Ibu daftarkan telah terdaftar sebagai kontraktual di KPN mitranya atau belum. Izin Pak, sudah Dan terdaftar apabila sebagai memang kontrak. pekerjaannya selesai di tanggal 31, maka ya mekanismenya kalau kontraktual dan 31 maka yang menggunakan ERPATA. Baik Pak. Gitu ya Bu ya. Ya, Pak. Jadi kalau seandainya pekerjaannya itu di atas tanggal 31 Desember, otomatis dia masuk ERPATA ya Pak ya? Kalau pekerjaannya kontraktual yang proyeksi selesainya di tanggal 31 Desember, maka menggunakan mekanisme ERPATA. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk lebih jelasnya, kan kami tidak bisa melihat data yang Ibu daftarkan. Silakan berkoordinasi dengan KPN Mitra yang di Kaltara Bu ya, untuk lebih jelasnya. Ya Pak, terima kasih. Ibu. Baik, Bapak Ibu, kami akan buka sesi kedua untuk 2 pertanyaan. Bapak Ibu yang ada yang ingin disampaikan silakan raise hand. Yang pertama untuk tadi Satker 69174, silakan dihidupkan mikrofonnya Pak. Silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Satker 69174. Terima kasih Pak Hafiz. Ya, terima kasih Pak Oh, Hafiz. oke. Sekarang Silakan udah Pak. bisa. Ya. Izin Pak Hafiz, kami ada SPMLS Izin non Pak, suaranya belum kontraktual. masuk Pak. Halo Pak Hafiz. Silakan diaktifkan dulu mikrofonnya. Sudah masuk Pak. Halo Pak Hafiz. Pak Hafiz, halo. Silakan Pak. Ya, terdengar Pak? Belum Izin, masuk Pak Pak. suaranya Pak. Belum masuk. Sudah terdengar Nah. Mas Hafiz? Siap sudah Pak. Iya. Sudah terdengar ya Pak? Hilang lagi Pak. Izin Pak Hafiz. Halo. Iya. Belum masuk Pak suaranya. Silakan diaktifkan dulu mikrofonnya. Sudah diaktifkan Pak? Halo Pak Hafiz. Halo Pak. Bisa Pak? Sudah terdengar Pak? Belum masuk Pak, belum ada suaranya. Sudah masuk Pak? Atau saya izin beri kesempatan dulu ke yang lain Bapak Ibu ya. Selanjutnya, izin nanti sambil menunggu Bapak mengaktifkan mikrofon, silahkan untuk Ibu Fitri dari LPP Jakarta, silahkan diaktifkan mikrofonnya Bu dan disampaikan pertanyaannya. Bu Fitri dari LPP Jakarta. Siap Nggih. izin Bapak. Nggih. Kami sudah memulai proses untuk ERPATA SPM penampungan. Nggih. Lalu Dipun, Bu. kami udah masuk ke SPP Pak. Selanjutnya kan cari BAST ya Pak. Untuk cari BAST itu kami klik. Udah. Jangan meet dulu ya. Iya. Nggih Bu.
Maaf Bu, suaranya terputus. Lanjut silakan. Ini mau konsultasi. Aja apa aja. Ya Bu, gaji Pak, gaji. Silakan Bu, disampaikan Bu pertanyaannya Bu. Halo, Iya Bu, silakan disampaikan pertanyaan. Iya. halo. Kenapa Bu? Iya, silakan Bu. Izin Bapak bisa Gimana share Bu? screen nggak? Silakan disampaikan pertanyaannya. Izin Bapak, Bu saya Fitri? bisa share screen nggak? Mohon maaf, Bu Fitri, belum ada suara yang masuk. Izin saya kembalikan dulu. 469174, silakan Pak, sambil disampaikan pertanyaannya. Ya. Selamat siang Pak Hafiz. Sudah masuk belum Pak? Belum ada suaranya Pak. Nggak ada suara Sudah yang masuk di-unmute, Pak, izin. Oke. Izin Pak Hafiz. Nah ini bisa Pak, silakan. Halo Pak Hafiz. Sudah ya Pak? Oke. Ya. Baik Pak, kami ada SPMLS non kontraktual. Nah, hilang lagi Pak Akun suaranya Pak. 5214, Mohon Pak. maaf. Tidak Ya, ada Pak. yang bisa kami dengarkan Pak. Ah. Yang mohon izin Pak, saya lanjutkan dulu yang lain Pak, karena mikrofonnya tidak dapat masuk suaranya. Selanjutnya, Ya, di sananya error Pak. Izin Bapak, saya Fitri Pak, bisa silakan Bu ulangi lagi, Fitri, Pak? gimana Bu? Sampaikan Izin Pak, langsung jadi Bu kami pertanyaannya Bu. pada saat membuat SPM penampungan Erpata itu tidak bisa Nggih. diklik BAST Pak. Dengan notif belum dilakukan detil kewilayahan. Maaf Bu, belum dilakukan detil Kewilayahan. Detil kewilayahan. Ya. Silakan dicek Bu. Saya sudah cek di menu komitmen P3DN. Itu tidak ada dengan nominal BAST Erpata tersebut Pak, izin. Izin ini Bu membuat SPP penampungan Erpata. Kontraknya di termin di kontraknya sudah dibuat jenisnya Erpata Bu. Izin ulang Bapak. Di kontrak di Sakti pada jenis termin sudah dibuat jenisnya termin Erpata belum Bu? Sudah. BST penampungan Erpata juga sudah direkam. Suaranya double Bapak, jadi tidak terdengar jelas. Masa? Oh gitu. Dari sebelum. Izin Bu, silahkan disampaikan lagi. Maaf Ibu Fitri, silakan disampaikan tadi pertanyaannya. Siap Bapak. Oke. Berarti BST-nya sudah direkam. BST penampungan Erpatnya sudah direkam. Tidak jelas Bapak suaranya.
Ibu silakan buka ya di materi, ada di Juknis perekaman Erpata tahun 2025 pada halaman 27 pada penampungan Erpata. Di situ ada langkah-langkahnya ketika membuat BST penampungan Erpata, sudah direkam atau belum? Izin, Bu? Sudah Pak, kami sudah membuat BST RPAT. Lalu? Bisa di itu kan, dicek lagi ya Bu ya. Mungkin kalau untuk case ini nanti mungkin kita berikan sesi lain Bu ya, karena kami harus lihat apa yang terjadi di saktinya Ibu. Mohon izin, kita nanti kita jadwalkan kembali Bu. Nanti Ibu bisa hubungi nomor WA CSO KPPN. Silakan nanti disampaikan pertanyaannya di situ. Mohon maaf karena ini harus kami lihat dulu di aplikasi Ibu sampai mana tahapannya, notifikasinya seperti apa. Mungkin itu dulu Bu. Mohon izin saya teruskan Halo Pak Hafiz. lanjutkan dulu yang lain. Halo Pak Hafiz. Halo. Masih belum terdengar ya Pak? Oh sudah Pak, silakan Pak. Sudah. Oke. Ya baik Pak. Izin ya Pak Hafiz. Oke. Kami ada SPMLS non kontraktual, akun 5214 kali Pak. Non kontraktual Pak. Ya non kontraktual Pak. Akun 5214 kali. Itu gaji tenaga pendukung periodenya 21 November sampai 20 Desember. Untuk pembayarannya kapan bisa dilakukannya Pak? Dan apakah bisa dilakukan sebelum tanggalnya dengan melampirkan SPTJM? Mohon arahannya Bapak. Ini berarti non kontraktual Pak ya? Iya Pak, non kontraktual Pak. Lalu menggunakan akun berapa tadi Pak? Mohon maaf. 5214 kali. 52111. Iya, 52 satunya 4 kali Pak. Ini bulan Jawa Pak. Kepada siapa nih Pak? Operasional perkantoran Pak. Kepada konsultan individu? Kepada ya tenaga pendukung Pak. Iya. Tenaga pendukung. Betul Pak. Iya. Ini honor bukan Pak? Gaji Pak bulanan. Terus dasarnya apa Pak? Kwitansi? Iya, berdasarkan kwitansi Pak. Kalau dasarnya kwitansi, ya. Bukan honor Pak ya? Ya bukan Pak. Ya berarti nanti sesuai di LLT Pak, paling lambat ke KPPN tanggal 20 Desember. 22, sorry. Tanggal 22 ya Pak. Oke, sesuai di LLT. LS non kontraktual bukan honor. Tanggal 20 bukan honor, Desember. Tanggal 22. Berarti tidak perlu melampirkan SPTJM ya Pak? Enggak. Ya. Baik. Hafiz. Oke, silakan Pak. Mau selanjutnya Bapak Teddy. Tanggal 22. Iya. Silakan Bapak Teddy. Disampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Silakan Pak Teddy, silakan sampaikan pertanyaannya Pak. Atau izin saya lanjutkan selanjutnya Ibu Agustin. Monggo disampaikan Bu Agustin. Halo, selamat siang. Terdengar selamat ya siang, Pak? Bu. Oke, terdengar Bu, Pak. silakan. Dari Satker 649526, Pusbang SDM Kemenduk Bangga.
Di sini kami ada kasus terkait pembayaran tenaga ahli menteri, Pak. Di mana Kenapa, Bu? BAST, ya tenaga ahli menteri yang kami bayarkan tiap bulan, sistemnya termin gitu, Pak. Nah, di akhir tahun ini, di bulan Desember, itu kan BAST-nya jatuh di tanggal 29 Desember. Karena ini termin, berarti kan masuk ke Erpata ya, sistem pembayaran Erpata ya, Pak ya. Mau nggak mau ya. Seperti itu ya, Pak. Itu saya konfirmasi itu dulu pertama. Jika memang masuk Erpata, artinya kan kita harus melakukan SPM penampungan dan sebagainya yang tadi Bapak jelaskan. Yang kami mau tahu dokumen-dokumen pendukung apa saja sih ketika kami mengajukan SPM penampungan yang perlu kami siapkan gitu. Untuk dokumen pendukungnya kan ada SPTJMN, SPTJM ya, Erpata yang tinggal kami unggah dia sebagai dokumen pendukung. Nah, untuk dokumen PDF lainnya, karwas kontrak dan resum apa perlu kami lampirkan juga. Terus ini kan pembayarannya sekaligus nih Pak, termin terakhir gitu. Nah, apa perlu kami lampirkan BAPP sebagai dokumen pendukung juga. Itu kami sekedar make sure juga nih Pak. Terus yang mau kami make sure juga, tadi kan dijelaskan terkait pemberian kesempatan sama SPM penihilan. Nah, kalau tadi tangkap kami, SPM penihilan dan pemberian kesempatan itu dilakukan jika pekerjaannya belum selesai dan itu lebih mengarah kepada pekerjaan fisik ya Pak. Nah, kalau kasus kami seperti pembayaran tenaga ahli menteri ini, apa tetap melakukan SPM penihilan dan pemberian kesempatan tersebut gitu, kalau memang asumsi kami itu hanya dilakukan untuk pekerjaan fisik gitu, seperti itu Pak yang kedua. Terus tadi yang ketiga yang dijelaskan sama Pak Yusuf ya, untuk menyederhanakan SPM minimal untuk pembayaran daftar kontrak LS kontraktual itu kita nominal maksimalnya di atas 50 juta. Apa itu berlaku untuk semua transaksi atau bagaimana gitu Pak? Untuk penyertaan SPM-nya. Gitu. Terus yang berikutnya kami cuma pengen tahu nih Pak, ini kan pastinya pembayaran tenaga ahli menteri ini akan berlanjut terus di setiap tahunnya. Nah, untuk menghindari mekanisme Erpata yang tiap tahunnya nanti pasti akan berulang, apa dari KPPN punya strategi lain Pak agar kami tidak menggunakan sistem Erpata gitu? Apa mungkin BHST-nya dimajukan nantinya di tahun-tahun berikutnya atau bagaimana? Mohon arahannya Pak. Seperti itu. Ya, izin Bu. Saya lanjutkan untuk ke pertanyaan kedua dulu Bu ya. Izin untuk pertanyaan kedua dari Satker BIG. Silakan Bapak Ibu disampaikan pertanyaannya BIG. Makasih Mas Hafiz. Di tempat kami itu ada pekerjaan dengan menggunakan Inaprok. Inaprok itu tapi berakhirnya 31 Desember. Tapi rupiahnya itu hanya 10 di bawah 50 lah, di bawah 50-an gitu, 50 juta. Sekarang posisi saya daftarkan seperti itu. Seperti itu gimana Mas ya? Masih bisa pakai Erpata kan ya? Oke. Iya Pak. Itu saja Pak. Ada lagi yang disampaikan? Sementara itu, makasih Mas Hafiz. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Izin saya menanggapi untuk yang tadi. Pertama Ibu Agustin, terkait dengan tenaga ahli menteri. Izin Bu, ini konfirmasi. Ini apakah memang tenaga ahli menteri ini pembayarnya menggunakan kontraktual Bu, didaftarkan KPPN? Karena iya, mekanisme Erpata ini dari awal didaftarkan per termin Pak. Berarti kontraktual ke KPPN ya, menggunakan akun apa Bu? Non gaji kontraktual ya. Non gaji kontraktual. Silahkan nanti diperiksa kembali Bu ya, kalau memang ini merupakan kontraktual dan apabila memang pekerjaannya sampai di periode 31 maka memang ya harus menggunakan mekanisme Erpata. Termasuk nanti terkait dengan pembayaran dan penihilan apabila memang pekerjaan tidak selesai sesuai dengan kontrak, ya nanti
dilihat dulu prestasi pekerjaannya seperti apa. Apabila memang dianggap selesai semua ya bisa dibayarkan seluruhnya, tapi kalau ternyata ada yang tidak selesai berarti ada penihilannya. Silakan nanti dicek lagi apakah memang untuk tenaga ahli menteri ini memang pembayaran menggunakan RPATA. Menggunakan kontraktual yang sudah didaftarkan ke KPPN. Lalu untuk yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan penyederhanaan SPM, memang Bu, kalau memang transaksinya satu SPM itu nilainya kurang dari 50 juta tadi ya, maka ya non kontraktual yang tadi disampaikan ke Pak Yusuf tadi adalah terkait dengan jenis pekerjaan atau jenis transaksi yang memang sama, misalkan perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinas kan mungkin bisa dibayarkan ke bendara tuh tidak perlu satu-satu per ST begitu, atau pembayaran honor gitu bisa tidak perlu per SK-nya begitu Bu konsepnya. Tadi sudah disampaikan ke Pak Yusuf, terkait dengan penyederhanaan SPM itu untuk jenis pembayaran SPM yang sama seperti perjalanan dinas, honor, atau kalau misalkan GUP, tadi ya GUP-nya bisa lebih dari satu akun. Jadi misalkan Bapak Ibu ada SPM GUP yang jenis belanjanya sama-sama belanja barang, tapi ada terdiri dari beberapa akun belanja barang, bisa dijadikan satu SPM saja. Jadi tidak terlalu banyak SPM yang disampaikan ke KPPN. Kurang lebih seperti itu Bu, atau ada yang mau dikonfirmasi kembali? Dinambahkan Mas Hafiz. Ya, dengaran ya. Baik, tadi pertanyaan Ibu tadi terkait dengan SPM tadi sudah dijawab Mas Hafiz, jadi mohon bisa disederhanakan. Kemudian tadi ada pendaftaran kontrak ya. Terkait pendaftaran kontrak ini memang kami harapkan yang didaftarkan adalah kontrak-kontrak yang nilainya itu 50 juta ke atas gitu kan. Tetapi pertanyaan kembali, apakah untuk kontrak yang nilainya di bawah 50 juta itu tidak bisa didaftar, tidak bisa didaftarkan? Nah, kita lihat kasusnya. Jadi apabila memang walaupun nilainya itu di bawah 50 juta, namun pembayarannya itu melalui mekanisme termin, nah ini bisa didaftarkan juga. Contohnya untuk pembayaran. Contohnya Bapak Ibu sekalian untuk pembayaran seperti kontrak-kontrak ini ya, kontrak-kontrak outsourcing itu ada kalanya mungkin di bawah 50 juta untuk 2 bulan, kemudian dia kurang dari 50 juta itu bisa didaftarkan, atau kontrak inaprok yang tidak bisa dibayarkan melalui mekanisme UP. Tapi kalau bisa dibayarkan dengan mekanisme UP, kami harapkan dibayarkan dengan mekanisme UP. Ini untuk mempercepat proses itu tadi, untuk mempercepat revolving atau perputaran uang persediaan di bendahara pengeluaran. Nah, mungkin tambahnya seperti itu. Siap, terima kasih Pak Yusuf atas tambahannya. Mungkin ini juga Mas terkait banyak nanti akan di satker khususnya untuk satker pusat ya, terkait dengan pembayaran tenaga ahli, kemudian juga pembayaran ini ya, wamen. Nah, pembayaran wamen itu kami harapkan untuk bulan Desember bisa diajukan sekarang ya, di Desember ini. Namun untuk bulan Januari itu tidak bisa diajukan melalui mekanisme pembayaran induk PPNPN ya, seperti halnya PPNPN yang lain, karena wamen ini kan bukan kriteria PPNPN ya. Kemarin ada satu satker juga mengajukan SPM pembayaran wamen melalui mekanisme PPNPN. Ini kita harapkan nanti juga itu diajukan di Januari aja, khusus untuk bulan Januari. Kemudian untuk staf ahli itu tadi di Ibu tadi coba dicek kembali atau itu kok kontraktual atau tidak dulu. Ya. Biasanya staf ahli kan pembayarannya dengan mekanisme ini ya, karena itu sifatnya kan hak keuangan, itu kan dengan SK pengangkatannya. Pertanyaannya kenapa dia dengan kontrak itu? Ataukah dia memang bukan staf ahli tapi konsultan
yang di-hire, yang dikontrak untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Nah, ini kan akunnya seharusnya tidak di 52111 ya, tapi di akun yang lain. Ini mohon dicek kembali itu tadi ya. Terima kasih, Mas. Izin Ya, Pak Yusuf. sama-sama, Pak. Pak Yusuf, boleh Pak Yusuf? Silakan, Pak. Pak Yusuf, kalau yang tadi yang terkait dari Inaprok, memang kami dari Inaprok ya, waktu itu Inaprok, dan saya sudah konfirmasi juga teman-teman yang di Inaprok, ternyata mereka sudah nutup untuk 22 sampai tanggal 1 Januari itu sudah nggak ada yang koneksi pembayaran ke Sakti kan gitu. Yeah. Jadi padahal saya pekerjaannya berakhir di 31 Desember, maka padahal nilainya cuma di bawah 50 Pak, mohon maaf seperti itu. Masih boleh Pak ya? Ini untuk pembayaran apa ya Pak tadi ya? Buku Pak, buku Pak, pengadaan barang buku. Pengadaan. Izin Pak. Gimana, Pak? Oke, untuk yang izin Pak Yusuf, tadi mikrofonnya Pak Yusuf sedang mati. Pak. Ya, mungkin kalau untuk PIG izin menanggapi. Ya. Itu Pak, silahkan karena di bawah 50 juta, silahkan dicek apakah memang transaksi tersebut bisa dibayarkan menggunakan mekanisme UP. Silakan dikonfirmasi ke bendara dulu, karena pekerjaan selesai tanggal 31 Pak ya. Iya betul. Iya. Kalau misalkan ternyata nanti pekerjaan, memang tadi memang Pak, kalau untuk mekanisme Inaprok itu untuk penyelesaian pekerjaan yang selesai di tanggal 22 sampai 31 itu memang sudah ditutup, tidak bisa lagi menggunakan interkoneksi Inaprok. Oke, maka silahkan, kalau kami sarankan silahkan koordinasi dulu dengan bendara pengeluaran apakah memang untuk pembayaran transaksi yang tadi Bapak sebutkan melalui Inaprok yang di bawah 50 juta itu, apakah kalau misalkan menggunakan UP atau TUP apakah mencukupi uang yang saat ini uang UP yang saat ini dikelola oleh bendahara. Namun kalau ternyata di bendahara tidak mencukupi uang UP-nya, maka sesuai dengan surat kami di nomor S2576, silakan Bapak mendaftarkan kontraktual dulu Pak, agar nanti bisa di pembayarannya menggunakan mekanisme Erpata. Iya, makasih. Siap. Iya. Atur nuhun Mas. Iya. Ya, izin Mas Hafiz, mungkin menanggapi yang tadi Pak Yusuf sampaikan, kalau untuk satker kami itu memang membayarkan tenaga ahli menteri tapi dengan akun 522191 Mas. Dan dari awal SPK-nya itu di tanggal 27 Februari itu sudah mekanismenya sudah termin. Apa itu bisa dirubah menjadi non Erpata Mas pembayaran Desember ini jika kasusnya seperti itu atau bagaimana? Oke. Kita berarti kontraktual Bu ya. Kalau gini Bu, kalau memang itu kontraktual berarti dan menggunakan akun itu, maka itu dianggap sama seperti 522191 ya Bu ya, sama seperti pembayaran jasa konsultan gitu Bu. Ya tadi sudah disampaikan Pak Yusuf, kalau memang ini tenaga ahli menteri, maka mekanismenya itu harusnya dibayarkan menggunakan itu ya, bukan kontraktual gitu ya. Maksudnya secara prinsip itu merupakan hak keuangan sehingga dasarnya adalah SK, jadi tidak menggunakan kontraktual, kecuali kalau ini memang ternyata telah didaftarkan sebagai kontrak menggunakan akun 522191, berarti dianggap gitu ya seperti jasa konsultan. Nah, kalau sudah didaftarkan kontraktual berarti ya menggunakan Erpata Bu. Jadi nanti tolong dicek kembali, dipedomani lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf, bahwa kalau nanti ini memang tenaga ahli menteri, memang karena sifat pembayaran ini merupakan hak keuangan sehingga dasarnya adalah SK, jadi bukan SPK. Kurang lebih seperti itu Bu. Oh, tapi kalau sudah terlanjur tetap kita pakai mekanisme Erpata ya di pembayaran di Desember ini ya Mas. Ya, jadi mungkin mungkin salah satu strategi untuk tahun-tahun berikutnya kasus yang sama kita tidak usah mendaftarkan termin ya. Jadi pakai
GU gitu bisa gitu ya Mas ya? Ya kalau Dengan SK sebagai dasarnya. Nah, kalau untuk kontraktual nih Bu ya, kita kan terkait dengan Erpata. Kalau ternyata sudah kontraktual menggunakan akun 522111 ya berarti dipersamakan seperti jasa konsultan Bu. Mungkin izin atau mungkin ada Pak Yusuf ada tambahan lagi Pak, silakan. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Ini sekaligus untuk karena banyak satker pusat juga di kita ya yang ikut pada kegiatan ini. Memang di beberapa kementerian itu nomenklaturnya itu memang nggak seragam ya. Ada yang menyebut staf ahli, ada yang menyebut tenaga ahli. Nah, ini nanti harus ditentukan dulu ini untuk apa gitu kan. Kalau memang staf ahli ya nanti mekanisme beda. Untuk tenaga ahli ya, kalau kemarin kan kita berdasarkan di pemerintahan sekarang ya, ini kan dikenal adanya staf ahli ya, staf ahli. Beda lagi tenaga ahli. Nah, ini banyak nomenklaturnya, jadi agak bingung nanti menentukan ini seharusnya masuk apa. Apakah masuk kriteria yang ditentukan dalam Perpres gitu ya, gitu, yang diangkat oleh Presiden, staf ahli menteri, atau yang angkat hanya menteri gitu kan, beda. Kalau menteri berarti kan itu statusnya seperti konsultan ya Mas ya, yang membantu menteri dalam hal pelaksanaan tugas tertentu. Nah, nanti nomenklaturnya ditentukan terlebih dahulu biar nanti lebih jelas penentuannya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Yusuf. Izin Bapak Ibu, kita akan buka satu pertanyaan terakhir karena memang waktunya sudah cukup mepet. Izin saya akan berikan kesempatan terakhir kepada Ibu Rusmawati dari Pusdatin. Silakan Bu. Belum ada. Izin untuk terakhir mungkin Bapak Ted. Ibu Rusmawati, apakah bisa mikrofonnya diaktifkan? Ibu Rusmawati, izin. Kalau begitu mohon maaf. Oh, ini Ibu Rasmawati sudah sudah menyampaikan pertanyaannya di chat ya Ibu ya. Izin saya bacakan Bu ya. Izin bertanya, apakah kalau pekerjaan selesai di 31 Desember apakah semuanya masuk Erpata? Izin Bu, kalau untuk mekanisme Erpata ini yang pertama adalah apakah kontraknya sudah didaftarkan ke KPPN atau belum itu Bu. Jadi kalau memang pekerjaannya selesai 31 Desember tapi tidak ada kontraktualnya ke KPPN, maka ya tidak bisa menggunakan Erpata. Jadi yang digunakan yang masuk ke Erpata adalah untuk pekerjaan kontraktual yang selesainya di periode 23 sampai 31 Desember. Izin tadi ternyata Pak Teddy ya tadi juga sudah menyampaikan pertanyaannya di chat. Ya ini Pak Teddy pertanyaannya adalah apabila pekerjaan konstruksi pada akhir tahun anggaran tercapai 70%, apakah termasuk pekerjaan yang memerlukan izin menteri? Ya
Iya Pak, tadi kalau tadi sudah disampaikan, izin menyampaikan kembali bahwa izin menteri itu kalau Menteri Keuangan ya, izin Menteri Keuangan itu kalau memang tidak jenis pekerjaannya tidak masuk ke kriteria pekerja tertentu yang diatur di lampiran huruf E. Namun apabila pekerjaannya adalah konstruksi yang kontraknya sudah terdaftar dan dan kontraknya itu tertanggal paling lambat tanggal 30 November, maka ini sudah bisa diberikan kesempatan. Jadi silahkan nanti dicek kontraknya. Kalau kontraknya itu adalah tanggal kontraknya itu tanggal 30 November dan sudah didaftarkan ke KPPN, maka tidak perlu izin menteri Pak. Jadi dapat diberikan kesempatan apabila memang pekerjaan tidak selesai di akhir tahun anggaran. Mohon izin Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah akan berakhir, izin saya tutup dulu sesi ini. Bapak Ibu apabila masih ada banyak pertanyaan, silakan Bapak Ibu sampaikan ke kami melalui helpdesk KPPN Jakarta 5. Baik itu nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui Hai CSO di My Interest maupun di WA KPPN. Mohon maaf karena terbatasnya waktu dan kesempatan yang dapat kami sediakan. Kami tutup sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Nyayu selaku pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih para narasumber atas materi yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Semoga kegiatan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 84 tahun 2025. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menutup dengan pantun. Duduk tersimpuh di bawah hujan, sampai jumpa di lain kesempatan. Lepas hujan terbitlah pelangi, cukup sekian saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.